saya akan selalu bicara dua ya, AI dan blockchain. Produk AI itu banyak sekali saat ini ya. Contohnya banyakkan itu layanan, ya layanan untuk melihat perilaku pelanggan. Ya, pelanggan akan membeli apa barang apa tidak. Kalau dalam konteks bisnis ya, tapi bisnis itu dua cara sih. Bisnis itu kan bisa jadi melancarkan proses bisnis ya, melancarkan proses internal bisnis. Misalkan saya bener nggak saya menggaji karyawan ini segini. Nah itu bisa dibuatkan modelnya oleh AI. Ya kapan si orang ini harus dimutasi, dipindah grupnya, dibentuk tim yang itu namanya nanti people analytic namanya ya. Kemudian di operation itu operasi perusahaan bagaimana membuat rute jalur barang dari supplier ke end user yang lebih efisien, yang paling efisien, yang paling murah, itu AI juga ya. Bagaimana proses manufacture ya, kemudian bagaimana proses marketing ya. Nah, itu untuk menjalankan bisnis. Nah, yang kedua adalah AI untuk membuat produk baru ya. Saat ini di Indonesia itu banyak sekali butuh produk yang nggak ada di Indonesia. Ya, saya gambarkan. Contohnya gini, yang paling gampang nggak ada platform yang saya bisa nyari tukang. Nah ini simple aja, tukang gitu ya. Di rumah saya itu jauh dari rumah penduduk ya. Maksudnya kampung penduduk kan itu perumahan terus jauh dari kampung. Kita susah mencari tukang. Kenapa nggak ada website? Misalkan ada orang tua yang udah sepuh gitu ya, pengen masang lampu tapi nggak bisa naik, nah, bisa aja kita klaim saya butuh orang yang bisa masangin saya lampu gitu ya, pakai aplikasi. Tetangganya anak SMP yang saya aja lah, lumayan dia dapat duit. Nah kayak gitu-gitu tuh layanan yang ada sekitar kita nggak ada ya. Jadi kalau dibilang kita butuh apa, kita masih butuh banyak layanan-layanan yang matching tadi, matching antara orang yang butuh dan membutuhkan ya. Misalkan kalau di perumahan-perumahan tertentu mencari tukang sayur aja susah sekali ya. Harus jalan dulu ya. Nah, jadi gimana supaya kita menginformasikan tukang sayur supaya lewat jalan-jalan yang nggak ada tukang sayurnya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya dari sisi inovasi baru itu banyak. Kemudian di fintech ya, credit scoring ya. Credit scoring itu bagaimana orang nggak punya, anak-anak muda ini belum punya penghasilan, belum punya rumah, belum punya mobil, tapi dia butuh uang untuk sekolah, untuk berbisnis melalui bank mahal ya, dan kadar kolateral tidak diterima. Bagaimana kita bisa menghitung potensi dia? Bisa dari IPK, bisa dari network dia, sehingga dia layak untuk dipinjamin. Ya tentunya harus ada rumus model yang harus kita buat pakai AI juga, worthiness ya, credit worthiness dari sisi seseorang ini ya. Nah itu AI. Kemudian ya banyak lagi ya, nanti saya kalau ingat saya ini lagi ya. Nah kalau yang blockchain, nah ini luar biasa, lebih banyak lagi. Ya blockchain contoh implementasi saya ceritakan. Saya lagi riset tentang supply chain halal ya, halal supply chain ya, daging halal ya. Daging halal itu kita apakah benar-benar tahu daging yang kita makan itu halal ya. Selama ini yang membuat daging itu halal atau haram itu kan sertifikasi dari MUI. Nah, sertifikasi itu adalah proses yang disertifikasi. Tapi bukan setiap dagingnya. Ya, proses itu cuman ya mungkin 6 bulan sekali, mungkin 3 bulan sekali, nggak continue. Tapi dengan blockchain saya akan bisa monitor sapinya yang ini dipotongnya dengan cara yang ini, dimasukin catatan ya, kemudian dipotong-potong menjadi kecil-kecil, kemudian dikirim oleh siapa, prosesnya kayak gimana, ditaruh di supermarket, prosesnya gimana, kemudian sampai ke saya. Jadi saya tahu daging ini beneran mulai proses yang halal ya, dan saya makan halal ya. Kemudian di supermarket juga saya sering nggak tahu makanan yang saya makan di kaleng itu beneran nggak, misalkan kalau misalkan saya diabetes, gulanya beneran nggak 0,5 gram, nggak ada yang jamin. Yang jamin ya adalah klaim si perusahaan itu. Nah kalau kita gunakan blockchain ini akan ditrace dari awal ya, di proses pabriknya sampai jadi package. Demikian juga kopi ya, kopi bener nggak saya bayar mahal-mahal kopi itu beneran dari tempat yang diklaim
beneran mahal, jangan-jangan campur. Nah, itu namanya adalah problem traceability. Kita nge-trace biasanya di supply chain. Nah, itu pakai blockchain ya. Yang kedua, ada problem di misalkan artis ya. Artis saat ini saya bikin lagu gitu ya. Biasanya lagu itu dimainkan orang lewat perusahaan rekaman ya, kemudian dijual, kemudian copyright-nya dibagi-bagi. Si penyanyi pembuat lagu dapat 50%, penyanyi 20%, pemain bass berapa persen gitu ya. Nah, itu tergantung dari tersentral di perusahaan rekamannya ya. Tapi kalau kita gunakan blockchain, kita gunakan di smart contract ya. Smart contract itu suatu program di blockchain yang mengeksekusi langsung, misalkan lagu saya dimainin di mall, ya mallnya harus bayar lewat wallet. Nah, otomatis sekecil apapun duitnya saya dapat 50%. Transparan karena berbasis blockchain ya. Kemudian karyawan ya, saya gaji karyawan. Karyawan saya bakal dapat gaji sesudah 30 hari bekerja. Oke. Ada satu karyawan kerjanya baru 28 hari, dia belum dapat gaji ya. Tapi pas hari 30 semuanya dapat transferan dari wallet ke wallet mereka. Yang 28 belum, nanti dia kalau nambah 2 hari lagi dia baru dapat gajinya full. Nah, ini kan pekerjaan yang kalau dilakukan manusia sangat mikro, sangat mencapekkan. Tapi kalau kita taruh di smart contract, itu dieksekut langsung di blockchain ya, karena semua orang tahu bahwa dia bekerja 28 hari, jadi dia nggak layak dapat uang gitu. Nah, itu di salah satunya ya. Kemudian di keuangan ya, di keuangan ini luar biasa. Yang namanya decentralized finance itu adalah bagaimana industri keuangan sekarang termasuk perbankan dan jasa keuangan lainnya itu mostly itu tidak friendly dan tidak friendly, tahu ya Mas ya, mahal ya, prosesnya itu mahal. Nggak semua orang miskin juga bisa ya. Kemudian layanannya juga kita harus ke bank juga, walaupun sekarang ada bank-bank digital ya, sudah much better daripada dulu. Tapi sekarang itu muncul yang namanya cryptocurrency ya, uang-uang yang memang dipertukarkan di level digital. Ya, mereka tukar-tukaran uang ya. Saya beli karakternya pemain game, saya beli karakternya yang udah dibuat oleh Mas Pandu udah jagoan, wah saya bikin lagi aja, saya jual aja. Nah, kalau lewat bank kan repot nih. Nah, kita pakai itu ya. Bagaimana misalkan tadi orang saya butuh uang ya, saya butuh uang 5 juta gitu ya. Tapi ke bank nggak mau. Bank mah pinjem harus 50 juta minimal. Terus dia publish di blockchain ya, di decentralized finance. Terus saya punya uang 1 juta. Saya mau investasi lah. Investasi 1 juta juga dapat apa ya? Kita lewat dana reksa, lewat deposito ya nggak ada harganya. Tapi kita masukin aja ke namanya liquidity pool ya, di BV ya. Nanti kalau udah terkumpul 5 juta, saya dan orang-orang yang lain yang saya kenal ya, maka uang itu nanti dipinjem sama si orang yang butuh 5 juta tadi. Dan bunganya juga lebih kecil ya, lebih kecil dari yang ada di bank. Nah, ini proses-proses yang menghilangkan perantara ya, perantara. Nah, ya sementara saya ingat itu ya, dan banyak sekali itu unlimited.